Ya Kang, kalian kan pakar-pakar. Ya, pertanyaannya kenapa Yesus ini belum selamatkan ya? Karena di Wahyu ini Wahyu ya, di Wahyu 7 nomor 10. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Elohim dan anak domba. Dan anak domba. Yesus belum selamat. Data valid ini. Saya baca ulang ya, pelan-pelan saya bacain. Tolong jelaskan. Ini kan kitabnya Kristen ya. Kita harus hormati ya. Kita harus hormati, kita hormati. Ini apa? Kenapa Yesus belum selamat di sini? Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Mereka ini murid-muridnya ya. Keselamatan bagi Elohim dan anak domba. Yesus ini belum selamat ini. Tolong jelaskan kenapa Yesus belum selamat. Malah didoakan oleh mereka. Silakan. Macet! Macet kan? Macet kan? Tolong jelaskan, silakan. Jawab, aduh. Macet! Kepala bapak. Udah jelas ya. Jadi sini kenapa Yesus ini belum selamat? Ini jelas data valid ini. Yesus kami selamat. Lah ini datanya nih. Ini data nih, baca nih. Didoakan oleh mereka nih. Firman Tuhan itu, firman Tuhan. Firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan. Ini saya bacakan lagi, saya bacakan ya. Saya bacakan lagi. Matius 21 nomor 9 ya. Maka orang banyak berjalan, ini sama dari cerita tadi juga. Maka orang banyak berjalan di hadapan dan mereka mengikut itu pun bersorak-sorai katanya, Hosana bagi anak Daud. Kenapa dikatakan Hosana? Silahkan. Macet. Oke, kita bahas ya ini ya. Di sini dikatakan ya, saya ajari. Hosana bagi anak Daud. Apa Hosana? Di sini saya jelaskan ya. Hosana ini sini pengertian Hosana ya. Hosana ini dalam Bible ya jelaskan. Hosana, berilah kiranya keselamatan. Kami berdoa. Berilah kiranya keselamatan. Ini arti Hosana. Dalam Bible dijelaskan Hosana adalah berilah keselamatan. Makanya di sini, kenapa di sini berdoa berilah keselamatan bagi anak Daud? Kenapa dia diberdoakan? Berarti Yesus belum selamat kan? Masih didoakan kan? Kata siapa? Justru Ini kau bilang barusan. Iya. Iya, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi teman-teman, pertama Yesus ini belum selamat karena dia bilang iya bahwa Hosana ini doa keselamatan ya. Berilah dia keselamatan bagi Yesus kan. Berilah dia keselamatan bagi Yesus. Ya, kita tidak boleh menafsir karena di sini saya tambah lagi sedikit ya. Kalian hanya kalian saja yang Saya tambah lagi ya, sedikit satu lagi izin ya. Indra, biar saya aja Bang Indra ngadepin. Jadi ini edukasi ya teman-teman. Jadi Yesus ini belum selamat ya. Karena ini kita baca data ya. Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat kitab-kitabnya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya. Di sini coba ya, Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia, huruf besar ya, menyongsong Yesus sambil berseru, keselamatanlah, kami berdoa, keselamatanlah dan diberkatilah dia, diberkatilah Yesus, diselamatkanlah Yesus dan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sebentar. Ini Satu-satu lah, bro. Aku sambut dulu nih. Satu-satu lah, Rosdiana, Lesiaan, satu-satu. Ya, selamat pagi Rosdiana, Sapu PP ini Kristen. Aku tahu nih Sapu PP ini. Ini penghujat juga dia. Ya nggak apa-apa. Ya sama kau juga penghujatnya aja kau dong kau merasa suci. Iya, iya. Kenapa Nabi diselawatkan? Gini kalau Kenapa sih? penghujat dia maju mulut. Kenapa Nabi Nggak usah kau merasa suci. Ya kenapa Yesus ini didoakan ya? Kenapa Nabi diselawatkan? Oke, di sini sudah ada 4 Kristen, Akal, Hendra, Sapu PP dan Rosdiana. Saya minta dari kalian yang Kristen bukan hanya kalian di muka bumi ini ya. Satu-satu di room Muslim harus tertib. Kalian ini, kalau Muslim di room kalian di kick. Kalau kalian di sini dimanusiakan. Kami ini memanusiakan manusia. Kalian manusia kan? Tahu bahasa Indonesia kan?
Nah, kebuka lagi. Satu-satu kalian ini yang oten-oten ini. Biadab. Lanjut. Jadi gini ya teman-teman, kenapa Yesus didoakan untuk keselamatan? Saya tanya Nah, kenapa Yesus didoakan untuk keselamatan? Silahkan. saya tanya kamu, kenapa Nabi? Nah, kan dia nggak bisa menjawab kan, macet. Malah. Kenapa Nabi? Kenapa Yesus didoakan untuk keselamatan? Silahkan. Belum selamat. Belum selamat. Apa arti selawat? Oke, silahkan. Saya baca ya. Matius 12:21 nomor 9 ya. Saya baca ya pelan-pelan ya. Maka orang banyak yang berjalan-jalan di hadapan dan mengikuti itu pun bersorak-sorailah katanya. Kenapa di dalam Bible Hosana tidak diterjemahkan? Karena terbongkar. Hosana itu artinya, saya diambil dari ini ya, dari Alkitab Sabda ya. Kata Hosana artinya berilah kiranya keselamatan. Kami berdoa, berilah kiranya keselamatan. Itu arti Hosana. Di sini artinya bahwa berilah kami keselamatan. Di sini katakan bahwa berilah keselamatan bagi anak Daud. Anak Daud ini Yesus. Iya di sini. Yesus. Ini kata ianya huruf besar ya. Ianya huruf besar. Nah, kenapa Yesus didoakan untuk selamat di Hosana Hosana? Kenapa? Silahkan. Karena belum Macet. Macet. selamat, Bang. Karena Belum selamat. Yuk, saya tanya. Ya coba silahkan dijawab kenapa Yesus didoakan untuk selamat. Silahkan. Kenapa Nabi-mu nggak selamat? Tadi katanya mau menjawab. Yuk. Oke ya, jadi sini saya ulang lagi ya. Biar Kita lanjut ya, kita lanjut karena nggak ada jawaban. Ini jawab. Kesempatan Jawab. ngomong. Iya. Ini lebih jelas di sini ya, lebih jelas ya. Di Yohanes 12:13 lebih jelas ya. Makanya kamu kalau bicara itu apa sih? Ini jelas ya, ini jelas ya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus. Ini dia huruf besar ya. Ini huruf besar ya. Saya jelaskan. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru, keselamatanlah, berilah kiranya keselamatan dan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, kenapa Yesus didoakan? Nah, dia ini huruf besar ini. Mana kata Yesus? Ini. Mana kata Yesus itu? Ini dia ini siapa? Macet. Ya, dia ini Yesus. Dia siapa? Dia kan Yesus. Yesus toh? Yesus. Betul. Kalau makanya di sini, Sudah selamat belum? makanya di sini berilah kiranya di Hosana artinya berilah kiranya keselamatan dan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus didoakan untuk keselamatan? Silahkan. Nabi kamu selamat nggak? Oke, jadi itulah saya bilang. Jadi di sini ya, dalam Alkitab Sabda nih, maaf ya, kita pakai data ya. Ini edukasi, kita edukasi buat saudara-saudara yang Islam juga maupun yang Kristen ya. Dalam Alkitab Sabda ya, Hosana, Hosana lihat ya. Hosana itu artinya di sini, Hosana ini artinya Hosana, lapal-lapalannya ya. Dalam terjemahan baru Hosana. Definisinya Hosana inilah selamatkanlah. Aku mohon. Data valid ini. Yang diselamatkan itu siapa? Yesus belum selamat. Yesus belum selamat. Ini loh. Hosana. Jadi Islam ya tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh framing. Islam tidak boleh menghujat ya. Kitabnya Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya. Kita tidak boleh menafsir. Jadi Hosana dalam Alkitab Sabda dijelaskan ya. Hosana ini selamatkanlah. Aku mohon. Makanya Jadi ini bentuk berdoa. Pertanyaannya di sini, kenapa Yesus?
Kenapa Yesus minta diselamatkan? Silahkan. Macet. Makanya muter balik ke Alkitab itu kau bohong yang tercampur. Macet ya Allah. Padahal kita ini pakai data loh, host. Saya ini pakai data loh, host. Di mana Quran? Di sini jelaskan ya. Kamu udah selamat, yuk. Nah, di sini dikatakan ya, minta berkat. Yesus minta berkat loh, diberkati loh, lihat ya. Di sini saya baca data ya. Hosana, selamatkanlah kiranya dan diberkatilah Yesus. Seharusnya Tuhan yang memberkati kita manusia, bukan Tuhan diberkati oleh manusia. Nih, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Apa itu berkat? Kita pakai kamus bahasa Indonesia ya. Berkat ini adalah doa, restu. Jadi Tuhan didoakan oleh manusia. Ini berkat ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berkat. Berkatnya apa? Doa, restu. Kenapa Yesus didoakan dan diberkati oleh manusia? Silakan. Belum selamat. Belum selamat. Kata kamu di mana Quran? Silakan jawab. Ini pakai data ya. Ditanggapi aja. Ini silakan. Kenapa Yesus belum selamat dan minta diselamatkan? Ya, silakan. Datang kamu. Ya. Karena juru selamat belum. Anis, jadi gitulah. Bang Anis, menurut Bang Anis, kenapa Yesus itu belum selamat? Bang Anis, silakan. Menurut kamu, Bang Anis. Ya, memang pada nggak saat itu selamat. Yesus Karena memasuki mengatakan untuk kota orang itu Yerusalem. jahil, dia di neraka. Oh. Siapa yang mengatakan jahil kepada orang lain itu di neraka, dijerami dengan api. Diskusi Makanya injaknya wajah terkait Iya, Rosdiana yang ngerocos saja kau. Ngerocos saya dari tadi. Jadi kita beri waktu loh. Padahal saya nih silahkan doh. Artinya saya beri waktu untuk mendagapi loh. Coba kamu di mana Quran? Buka dulu Mazmur. Belum, ayo. Aduh. Sebenarnya gini loh. Kalau Kristen mau jujur ya. Mazmur. Kamu di mana? Kalau Kristen tuh mau jujur, Yesus ada pengakuan dari Yesus loh. Aku Yesus bintang timur. Ini pengakuan Yesus. Apa tuh bintang timur? Kali ini kok diskusinya kayak anak-anak dia. Mulai panik. Baca dong di perjanjian lama. Apa itu bintang timur? Kalau diskusi itu yang benar, jangan yang nggak benar. Silakan ditanggapi. Kenapa Yesus didoakan dan belum selamat? Silakan. Aduh. Kayak semalam. Nah, ini malah saya kira mau nanggapi loh. Padahal saya sudah silahkan loh. Kalau silahkan tuh giliran Anda untuk menjawab, silahkan. Santai Iya aja yang ngomong, nggak bisa ngomong, orang dibuatnya cari mangsa kau oten, tapi nggak ada kau bisa ngomong. Kau aja ngomong terus. Nah, saya mute loh. Padahal silahkan. Kenapa Yesus didoakan, minta diselamatkan? Ya silahkan. Tadi kamu baca di Matius, kamu kembali ke perjanjian lama, ambil di Mazmur 118. Bukakan itu, biar kamu lihat di situ apa dikatakan kepada Daud oleh bangsa Israel ketika pulang dari berperang. Hosana, Hosana, keselamatan bagi anak Daud. Seperti itulah yang dikatakan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus belum selamat kan? Loh, ini keselamatan bagi anak Daud. Iya, Yesus belum selamat. Bukakan. Mazmur 118. Kok Mazmur? Ada dengar dulu penjelasan orang, makanya tunggu kali jauh. Oke. Apa arti Hosana? Silahkan. Arti Hosana apa? Cucu datang seperti Berkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Saya tanya, Nabi kamu. Ini. Saya tanya dulu. Woi, main keroyok 3 orang loh. 3 orang loh main keroyok loh. Iya. bukakan dulu Mazmur 118 bal. Jangan kamu on-cam hanya Woi, luar biasa loh. ambil dulu katanya 118. Anggur asam ini kalau anggur asam naik, Bacakan di situ. kalau anggur asam naik ya, ada 3 oten pasti 3-3-nya ngeroyok. Berani. Bro, satu-satu. Berani. Tamu ke Mazmur Panas. inilah hari yang dijadikan. Itu belum yang di bawah Bang Anis, belum yang di bawah ngantri itu. Yang di bawah ngantri itu. Nah.
Dibaca Hosana anak Daud. Yesus minta keselamatan. Berilah kiranya Habis apa kena racun. Masya Allah, luar biasa Oten ini. Racun. Ngeroyok 3 orang, Oten ngeroyok semua lu. begini sudah. Gini kualitas muslim. Kita ketawa aja. Muslim. Gini kena muslim. Anjir, Oten sendeng semua nih, panik semua. Nggak bisa selamat nggak bisa selamat. Kita pinjam. Sendeng semua, Oten ngamuk semua. Nggak bisa kena racun. Cobalah ya, bedakan penonton 195 penonton, kalian bisa menilai adab seorang muslim dengan seorang Kristen jauh berbeda. Dari teman muslim dari tadi satu-satu yang berbicara dan mereka tertib. Di orang Kristen kewajotan, semuanya berbicara. Ya inilah adabnya seorang Kristen. Memang dia Kristen tidak diajarkan tentang adab, biadab yang ada. Kebuka lagi mic-nya, satu-satu bicara yang Oten. Apa cobalah? Satu-satu lah bro. Iya, silakan satu-satu ya, teman-teman. Satu. Ada 3 Oten ngeroyok semua gitu loh. Kan padahal di Komal Islam loh ini. Coba jelaskan kenapa Yesus ini belum selamat dan didoakan untuk untuk keselamatan. Silakan. Gimana dia kata nggak selamat? Saya tantang kamu. Mana dia kata nggak selamat? Kamu asal congor aja kamu. Coba dibuka. Baik, saya bacakan. Oke, baik, gantian ya. Anda kan bertanya di mana? Oke, saya bacakan doanya. Ini ya, saya bacakan ya. Oke, gantian. Tantang. Oke, gantian ya. Saya bacakan ini datanya ya. Tantang kamu, saya tantang. Di Matius 1:9. Anda bertanya di mana? Ah, ini nyerocos terus. Ya, saya tantang kamu. Ini lihat, saya baca ya. Saya pelan-pelan ya. Pelan baca. Saya tantang kamu. Matius 21:9. Nih, Ini ya, ini dia tanya ayo. Oke, lihat ya. Matius 21:9. Maka orang banyak berjalan-jalan, orang banyak nih berjalan-jalan di hadapan dan mengikuti itu pun bersorak-soraklah dan katanya, Hosana dia bilang, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Berdoa dia, murid-muridnya. Berilah keselamatan bagi anak-anak Daud. Mana kata doa? Mana kata doa? Mana kata doa? Apa arti Hosana? Apa arti Hosana? Artinya Apa Hosana? Dia balik tanya. Oke, saya ulang ya. Oke, baik. Bagus, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Apa arti Hosana? Saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Pertanyaan bagus. Tadi apa arti Hosana? Hosana itu artinya doa, artinya berilah keselamatan. Terjawab ya. Hosana adalah berilah kiranya keselamatan bagi Yesus, mubaraklah ia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana, berilah keselamatan di tempat yang maha tinggi. Oke, di sini dari mana Yesus ini? Sabar dulu. Hosana ini berilah keselamatan bagi anak Daud. Ya di sini jelas ya. Dari mana? Sabar dulu. Anda bertanya kok Anda yang panik sih? Kenapa? Sudah Anda tanya, saya jawab ini. Boleh saya tanya balik? Bukan. Kau nanya lagi. Bukan itu jawabannya di Nubuatan 100. Jadi teman-teman, tadi dia bertanya di mana ayatnya Yesus diminta keselamatan, diberi keselamatan. Saya jawab Matius 21 nomor 9. Kemudian pertanyaan yang kedua dia bilang apa arti Hosana? Saya jawab. 2 kali pertanyaan saya jawab. Selamat, yuk. Oke, Hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Hosana ini adalah berilah kiranya keselamatan. Nah, arti kenapa Islam kenapa di dalam Bible tidak diterjemahkan Hosana?
Karena kalau Hosana diterjemahkan itu gereja akan tutup. Setantang kamu yuk, nggak bisa bang. Iya, Hosana ini kalau diterjemahkan gereja akan tutup. Karena Hosana ini menurut penjelasan saya ambil ya. Dijual. Saya tanya, Akan dijual. nggak bisa apa nggak selamat yuk. Jadi Hosana ini adalah dalam bahasa kata Ibrani yang berarti nih ya, Hosana dalam kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Kami berdoa. Doa dia. Ini bukan kata saya. Nah, dalam original text-nya, nah kita original text ya, di Alkitab Sabda nih ya. Hosana, dia Yohanes 12 ayat 3 tadi membahas Yohanes 12:3. Hosana itu pelafalannya Hosana. Ya, definisinya ya. Hosana itu definisinya selamatkanlah. Ayat di mana Nabi muda. Selamatkanlah. Aku mohon. Satu ayat. Ya, seperti jelas ya. Jadi kita tidak boleh menafsir, menjelaskan premi atau hujat. Kita berdasarkan original text bahwa Hosana ini artinya doa. Selamatkanlah. Aku mohon. Aku berdoa. Ini jelas loh ya. Makanya di sini dijelaskan lagi di Alkitab Sabda bahwa Hosana ini adalah berilah kiranya keselamatan. Kami berdoa. Murid-muridnya mengemis. Iya, murid-muridnya berdoa. Ini data valid tuh. Yang saya jelaskan. Tolong jelaskan kenapa Yesus belum selamat. Silahkan. Gantian. Kenapa Yesus belum selamat? Silahkan. Ya, silahkan. Yesus belum selamat. Kenapa? Silahkan. Ya, saya tunjukkan satu ayat di mana. Allahu Akbar. Di situ dikatakan Yesus itu memberkati sebuah kota. Oh, Yesus yang memberkati, murid-muridnya yang memberkati. Aku mohon. Lihat, saya lihat. Ada nipu aja kau. Lihat, saya baca ya. Ajaran siapa? Coba saya baca ya. Yo. Bukan Yesus yang memberkati, lihat murid-muridnya yang memberkati, lihat saya baca ya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus ya, sambil berseru-seru, berilah kiranya keselamatan. Ya kan? Diselamatkanlah Yesus yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Berani. Ya kan? Sebelum selamat. Bukan Yesus yang memberkati, tetapi murid-muridnya yang memberkati. Ini data loh. Jadi murid-muridnya yang memberkati Yesus, bukan Yesus yang memberkati nih. Diberkatilah dia. Bukan dia memberkati, tapi diberkatilah dia. Murid-muridnya yang berseru, diberkatilah dia. Data valid ini. Hancur persepuluhan. Jadi kita tidak boleh menafsir ya teman-teman. Di sini apa itu berkat? Kenapa Yesus diberkati oleh murid-muridnya? Kalau kamus besar bahasa Indonesia, ini berkat ini artinya doa restu. Jadi Yesus ini didoakan, diberkati oleh murid-muridnya. Gampang kok ini bahasa Indonesia, ini oten botol. Itu Bang Anis. Makanya kenapa di dalam Bible ini Hosana tidak diterjemahkan, masih menggunakan pakai original text-nya. Karena kalau diterjemahkan hancur tuh gereja, punah. Iya, karena satu-satunya Tutup pintu, tutup pagar. satu-satunya original text yang tidak diterjemahkan adalah Hosana loh Bang. Ini di Yohanes 12 ayat 13 kan. Ini Hosana tidak diterjemahkan. Nggak ngeri nih. Padahal Bible ini udah direvisi sudah 7.700 kali direvisi. Tetapi Hosana tidak diterjemahkan. Ya. Kemudian di sini juga nih. Di Matius tadi Yohanes. Kenapa Hosana tidak terjemahkan? Tutup itu gereja kalau diterjemahkan. Inilah kecurangan mereka, kelicikan mereka. Ketika ada hal-hal yang begini dia pakai original text. Inilah ngerinya mereka, ajaran mereka nih.
Ajaran syaiton kan gitu ya. Nah, lanjut kabur anjir. Oten ada. Oke, silahkan yang lain. Kita tidak boleh cuman sebentar Bang Anis. Sebentar, ada Bang Ahmad Maulana. Selamat pagi, Bang Ahmad Maulana. Ya, pagi. Oke, Bang Dedi izin Bang Adi. Kebohongan ini. Jadi kita begini, yang penting Islam ini tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat kitab-kitab punya orang ya, kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya, kita hanya membacakannya. Tidak boleh menghujat seperti Yesus sama dengan syaitan, Yesus sama babi, itu nggak boleh seperti itu karena Yohanes 1:14 nggak boleh ya. Silakan lanjut. Ini kebohongan yang disampaikan. Kalau nggak terjemahkan, aku nggak memahami maknanya itu hosana itu. Sama dengan haleluya. Kalau nggak diterjemahkan saya nggak ngerti. Udah Bang, intinya apa arti hosana itu Bang? Kenapa nggak diterjemahkan? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu artinya. Bukan diterjemah. Diberkati. Berarti Tuhan masih minta diberkati. Tidak ngerti maknanya kalau nggak diterjemahkan. Makna Jadi gimana? dia Aduh. di- Ini kan untuk Yesus. Berarti menyampaikan Yesus minta kebohongan. diberkati Bang. Kalau tidak Bang? diterjemahkan saya nggak ngerti. Enggak, itulah hosana. Hosana itu kan minta didoakan, minta diberkati kan? Diterjemahkan. Hah? Bukan nggak terjemahkan. Tapi dalam penulisan dia memang gitu, tapi diterjemahkan secara lisan disampaikan. Maknanya apa? Bukan, Jangan Bang. haleluya Bang, jangan disampaikan. cobalah kita Amin jujur di sini juga. Bangku ya. Bang, Amin juga. Coba kita dijelaskan jujur juga. di sini ya, boleh? Gitu. Semua baik Theos, Apolos, Apostolos, apalagi NRK, Logos, kalau tidak diterjemahkan semua orang Kristen diterjemahkan. Bang, tidak ngerti maknanya. sabar. Theos, Apostolos, Evangelion, ya kan? Logos, semua Iya diterjemahkan, kalau nggak dalam bahasa diterjemahkan kan Indonesia. nggak ngerti orang Kristen. Ya, Kalau dalam pertanyaanku, Bang. penulisan, ya kan memang bagus seperti itu. Sabar, jangan nggak jujur Bang, ya. Jujur kita Kata di sini. siapa saya nggak jujur? Saya ngerti maksudnya. coba Diterjemahkan dengar dulu, juga dengar dulu, oleh Bang. para penginjil itu. Coba dengar dulu ya baik-baik. Coba Abang dengar dulu baik-baik, jangan tendensi, jangan salah paham ya. Coba. Ya Anda, cara Anda Kurios. yang tidak Sabar jujur, Anda dulu, bilang tidak sabar diterjemahkan. dulu. Kenapa takut? Kenapa Siapa Anda yang takut? Nah, makanya kalau jujur, Anda nggak jangan takut, bilang diam. nggak terjemah. Kalau nggak diterjemahkan maka orang Kristen nggak ngerti maknanya. Tolong diam dulu. Kalau tidak diterjemahkan. Tolong diam dulu lah. Bang, biar saya aja ngadapinya bang. Saya tanya kamu, Kalau Nabi nggak muda selamat diterjemahkan atau maka belum? ngerti. Nabi kamu udah selamat atau belum? Theos, Apostolos, Nabi kamu Diterjemahkan semua juga. ada dalam bahasa Indonesia. Kenapa Maka orang Hosana tidak tahu. ada, Bang? Hah? Kenapa? Takut tutup gereja kan? Tetap duduk gini. Kalau tidak terjemahkan orang Kristen jadi nggak tahu, bro. Buktinya orang Jadi Kristen apa tahu. Hosana anak Daud itu apa? Diterjemahkan maka orang Kristen tahu. Hosana itu apa, Bang? Artinya? Hosana itu saya udah sampaikan tadi. Apa itu? Jadi masih Berkati tertulis lagi kok yang itu. datang dalam nama Tuhan. Di mana ada yang datang dalam nama Tuhan, Bang? Diberkati, coba Bang Baal, tolong dibuka datanya, Bang. Jangan bohong-bohong, dia nggak jujur di sini, Bang. Iya, gini ya teman-teman. Islam Kristen ya perlu jujur saja sebenarnya. Pertama gini, kenapa original text semua diterjemahkan dari Ibrani ke bahasa Indonesia, dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia, semua. Bahkan Apostolos tadi Yahweh diterjemahkan jadi Bapa, jadi Elohim, dan apapun diterjemahkan ya, termasuk Logos, semua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun nanti mencuri dengan istilah-istilah agama lain tidak apa-apa lah, penting diterjemahkan, dia maksud terjemahkan. Kenapa Hosana ini tidak diterjemahkan? Apa makna Hosana? Silahkan. Itu diskusi. Maka orang Kristen tahu maknanya, bukan tidak. Iya silahkan. Apa itu makna Hosana? Silahkan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu artinya. Apa? Garang. Garang ini. Literaturnya, Bang. Bang, literatur. Oke, baik. Saya pakai data ya. Nah, Di sini ya. Anda bilang Hosana itu diberkatilah dalam nama Tuhan. Kita pakai data ya. Di sini ada Hosana, ada diberkati. Dua kata yang berbeda. Artinya Hosana berdiri sendiri, diberkati berdiri sendiri. Gampang kok. Apa sih kalian ini? Kau bilang Hosana artinya diberkati.
Padahal Hosana berdiri sendiri, diberkati berdiri sendiri. Itulah orang pintar begitu cara mengkajinya. Apa diberkati? Ini oke ya, kita baca ya. Yohanes 12 ayat 13. Yesus ini belum selamat menurut ayat ini. Karena apa? Murid-muridnya berseru kepada dia, Hosana, diberkatilah dia. Sabarlah, Anda kan tadi tidak paham. Nah, Anda kan memberi silakan cara. Sabar dulu, saya pakai data kok. Oke, saya baca ya. Paham, pakai data yang tidak Anda pahami. Anda bilang Hosana artinya diberkati. Padahal Hosana dan diberkati dua kata yang berbeda. Di sini ditulis Hosana, di sini ditulis berkati. Kata berbeda, maknanya sama. Ini sama dengan Tuhan dengan Tuhan. Kosakatanya berbeda, tapi maknanya Tuhan dengan Tuhan sama. Inilah kalian. Padahal gini, oke. Sini, sebar dulu ya. Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Oke, sabar dulu, jangan lari. Jadi di sini, kalau kamu itu kenapa? Ini kan mulai nyerocos, mulai tantrum. Inilah Oten. Oke, di sini ya. Di dalam Bible ini, sudah mulai panik. Di sini, teman-teman, Hosana ditulis sendiri, ya. Diberkati juga ditulis sendiri. Artinya dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda ditulis? Karena tulisan pun beda. Artinya, kenapa berbeda? Karena maknanya berbeda. Kalau maknanya sama, artinya di sini diberkatilah dia. Seharusnya kan begitu, gampang saja kan? Tetapi di sini Hosana ini tidak diterjemahkan. Oke, kita coba cari apa makna Hosana, kan begitu. Islam tidak boleh menafsir ya teman-teman. Saya bilang Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan. Lalu kita cek Yohanes 12 ayat 13 tadi ini ya. Ya, kita cek ya. Yohanes 12 ayat 13. Hosana, ini pelafalannya Hosanna. Oke, dalam bahasa Hebrew dia bilang. Ya, dalam bahasa Hebrew bukan Yunani di sini. Di sini definisinya dijelaskan. Di sini Hosana adalah secara harfiah adalah pujian yang berarti selamatkanlah. Aku mohon doa. Ini jelas loh ya. Jadi kita tidak boleh menjelaskan. Kemudian secara definisi ini dari ini ya, penjelasan Yohanes 12:13. Nah, di sini definisinya apa? Di sini ada penjelasannya. Mereka menjelaskan ya, kata Ibrani Hosana itu kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Kami berdoa. Siapa yang berdoa? Kami. Oke, jadi di sini ya, makanya kembali ke sini tidak ada yang salah, betul ya, berarti betul ya. Berarti di sini murid-muridnya berdoa kepada siapa? Kepada dia. Berdoa kata Siapa dia? Itu bukan doa. Berilah kiranya, murid-muridnya berdoa begini, berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Diberkatilah Yesus, diberkati dia berdoa juga agar Yesus diberkati yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Data valid ini. Jadi Yesus ini didoakan oleh mereka, di sini kan mereka, agar diberkati. Yesus ini diberkati yang datang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Raja Israel. Data jelas loh. Hosana, berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Hosana, diberkatilah diberkatilah Yesus. Yesus diberkati nih loh. Yang memberkati siapa? Murid-muridnya. Ada yang salah. Nggak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, betul ini. Yesus didoakan. Lagi yang datang dalam nama Tuhan. Yesus didoakan selamat. Artinya Yesus belum selamat. Gampang kok. Sudah betul itu. Dari tadi Bang Baal menampilkan data. Sekarang tampilkan data pembandingnya. Gitu loh cara diskusi. Jadi memang tidak salah ini. Yesus ini didoakan oleh murid-muridnya agar diberkatilah dia. Diberkati maksudnya didoakan. Yesus didoakan agar apa? Agar selamat. Yesus belum selamat, tidak salah. Aku betul kok. Aku hanya bacakan aja.
Gampang kok. Gampang kok. Ngalap nangis katanya. Apa? Mulai lemah kan? Mulai lemah Oten kan? Silakan. Bang pengamat, Orang Kristen tolong tahu banget. abang tampilkan data pembandingnya bang. Ini kan Oh, ya, data itu yang benar itu kok. ditampilkan. Nggak masalah. Ya. Apa masalahnya itu? Nggak ada yang salah di situ. Iya berarti Bang Anies betul, alhamdulillah tidak salah ya. Yesus ini adalah manusia yang belum selamat. Gampang kok. Selamat. Bukan berarti orang bukan gitu Mati kau. maknanya. Yang berusaha. Itu ya, kita tidak boleh menafsir ya teman-teman. Kita hanya membacakan aja. Sudutmu ngomong tidak boleh menafsir, tapi Iya, karena ini saya hanya membaca, Bang. Ini saya hanya membaca deh, Bang. Ini, Bang, dari sini, Bang, saya baca. Hosana itu artinya selamatkanlah dia, selamatkanlah Yesus, kan begitu. Aku mohon agar Yesus diselamatkan, diberkati. Ini Hosana ini. Nih Alkitab Sabda nih, Hosana ini pelafalannya Hosana. Definisinya Hosana ini pujian. Secara harfiah yang berarti selamatkanlah Yesus. Nggak ada yang salah memang. Gampang kok. Gampang kok. Alhamdulillah tidak salah ya Bang Anies ya. Mereka bilang tidak salah kalau Yesus itu didoakan untuk selamat. Ya, artinya Yesus belum selamat. Oke lanjut. Luar biasa, Baal. kamu malah baca yang diterjemahkan, terjemahannya. Otaknya di Bang, mana? data pembandingnya mana bang? Dia bilang tidak Sekarang diterjemahkan. tadi Bang Baal menampilkan Tapi- data. Sekarang abang tampilkan data Dia pembandingnya menerjemah, gitu. dia baca terjemahannya. Dia bilang Iya. tidak diterjemahkan. Otak di Iya, mana? kenapa otak? enggak? Enggak, dalam Bible Membantah abang dia kita sendiri, bukakan omongan dia sekarang. sendiri dibantah sendiri. Bang, abang bukakan dalam Bible abang sekarang belum Itu diterjemahkan, faktanya masih jelas. tetap Dia masih bilang tetap tidak Hosana diterjemahkan. anak Daud. Tapi kan dia Kristen baca mulai. terjemahan. Kan mulai Di Kristen terjemahannya. retorika kan. Itu otaknya di mana? Masa meretorikakan Tuhan, Dia Bang? bilang tidak diterjemahkan. Tapi dia juga baca terjemahannya. Bukan Bang, itu Otaknya di dicari mana? dari literatur Yahudi. Dia baca dia sendiri, dia bantah ucapannya Itu sendiri. dicarinya dalam literatur Yahudi, Bang. Di Artinya dalam kitab abang nggak diterjemahkan juga. diterjemahkan. Diterjemahkan. Dalam kitab Dia abang nggak bantah diri- diterjemahkan. bantah diri sendiri. Mulai Lampok inilah diri oten-oten sendiri. nih. Yang pertama nggak jujur, Tidak yang kedua diterjemahkan tipu-tipu. katanya sehingga orang Kristen tidak tahu. Orang Kristen justru tahu karena memang diterjemahkan. Dia udah baca terjemahan sendiri. Terjemahannya. Bukan terjemahan yang Dia dibacakan, ngomong Bang. tidak diterjemahkan. Itu literatur dicari Diterjemahkan itu. ketika Kalau nggak tidak ada diterjemahkan di orang dalam Kristen nggak Bible tahu. sendiri Karena apa diterjemahkan. artinya dicari gitu karena dia berakal. Kalau kita tidak mempunyai akal ya dengar-dengar aja doktrin gereja gitu kan. Dengar-dengar aja apa kata pendeta gitu loh. Macam mana abang ini cara Jadi pola udah dibacakan. pikirnya? Lucu. Diterjemahkan juga. Kok lucu kali cara berpikirnya bang? Cara berpikirmu yang lucu. Bilang orang Loh. Kristen jadi nggak tahu karena tidak diterjemahkan. Orang Kristen. Ya memang ada diajarkan coba. itu. Coba tunjukkan bang. Diajarkan. Apa maknanya? Coba abang tunjukkan di Bible abang Yohanes 12:13 coba. Bukakan Bible sekarang. Tunjukkan. Aku hanya menyampaikan yang kebenaran, membantah kebohongan dari Di mana abang menyampaikan kebohongan? kalian yang menyampaikan Coba kebohongan. abang buka, Yang tidak sekarang bisa abang buka. diterjemahkan itu berarti maknanya nggak nggak tahu. usah banyak bang, Itu. nggak usah banyak Jadi misalkan bacot. Coba abang Ada buka. kalimat. Coba Misalkan kalau di Tolong ada kitab dibukakan. katanya yang menuliskan gini bunyinya bro. Alif Lam Mim, Tolong tapi di- nggak tahu maknanya nggak tolong bisa diterjemahkan. Nah, itu bukakan baru Yohanes 12:13. itu baru artinya tidak Kita cek dulu diterjemahkan. bang. Jadi tidak ada Coba yang tahu kita cek maknanya. Itu Yohanes, nah kan mulai seperti kan. itu. Baru tidak Semua diterjemahkan tuh Kristen kayak namanya. gini. Kalau Mentalitasnya tahu, nggak apa? maknanya, Inilah mentalitasnya gitu loh. berarti diterjemahkan. Saya Enggak, pernah kenapa? dengar kalimat katanya ada kata alif lam mim, tapi nggak diterjemahkan katanya. Sehingga nggak ada Enggak, orang yang tahu. Nah, itu baru benar. Coba Tidak coba diterjemahkan, sehingga tahu artinya bukakan kalau ada dulu
Jangan mirroring dulu bang. Coba bukakan Begitu bro. Yohanes Kalau yang namanya tidak 12:13. terjemahkan nggak ada orang yang tahu. Coba dibuka. Ah, kan takut. Gitu. Jangan takut bang. Ini memberitakan Takut katanya, firman siapa Tuhan yang nih. takut? Ah, Saya itu- jadi abang takut Bro. coba. Kalau abang tidak takut, tolong abang bukakan Yohanes 12:13. Kalau tidak takut, tolong bukakan. Coba. Kalau tidak kubakan, Coba, jujur. aku jadi namanya takut. Jujurlah Aneh. bang. Bang jujurlah bang. Siapa yang tidak jujur? Jadi kalau nggak coba- aku buka, coba berarti bu- aku takut. Aneh itu. Buka, Pendapat begitu. bukakan Yohanes Kalau nggak 12:13 aku bang. buka, katanya aku sebagai takut. Coba- Apa hubungannya dengan Coba takut dengan tidak? dibukakan. Dibukakan atau enggak Coba. tidak ada hubungan dengan takut. Bukakan dulu. Bukakan dulu. Bukakan saja sendiri. Coba dulu. Oh, aku tahu. Abang ini nggak berani membukakan Jadi karena gitu abang aku ini jelaskan imannya tidak kepada sebesar kalian biji sesawi, betul? Apa artinya Bang, kata kalau tidak abang diterjemahkan? ini tidak berani Kalau membukakan tidak karena diterjemahkan, maka tidak orang punya tidak iman tahu sebesar maknanya. biji sesawi, betul? Nah, jadi Ya, Bang. itu suatu kalimat yang percuma. Abang nggak punya iman sebesar biji sesawi ya? Begitu. Bang, abang ada belum punya kalimat- iman sebesar biji sesawi ya? Seperti itu. Iman itu bukan soal fisik besar kecil, Enggak, fisik abang, enggak. abang sudah punya iman sebesar biji sesawi belum? Besar iman tidak bisa dibandingkan dengan benda, besar kecil benda. Makna besar kecil itu- itu dalam iman bukan fisik, bukan. Itu di dalam kitab Harus abang. dipahami itu. Orang yang Kebesaran punya Tuhan iman juga tidak sebesar bisa biji dimaknai sesawi. besarnya benda fisik. Loh, Enggak. jadi Tuhan abang mengatakan benda kok. Kenapa abang membantahnya? Salah besar berarti gitu tuh. Tuhan abang Bukan salah. seperti itu maknanya. Lah, orang yang punya iman sebesar biji sesawi. Ya, ini salah apa betul bang? Itu kiasan, bukan soal benda kecil-kecil. Oh, seperti benda, maksudnya kiasan. Oh, alegoris bang ya? itu. Jadi Alegoris. ketika ya betul, alegoris Jadi- itu. Bukan Oh, berarti antigoris besarnya sama enggak, besar Bang? Seperti gunung. Besar imannya, emangnya muat dia mananya itu? Iman itu bukan Jadi seperti memindah bang, benda. orang dengar dulu ya baik-baik. Besarnya. Dengar dulu Tapi baik-baik. kiasannya Dengar dulu bisa baik-baik. kita pakai kepada benda. Dengar Kiasan. dulu baik. Dengar dulu Alegoris baik-baik. begitu. Alegoris ya. Oke baik. Orang yang punya Itu iman masalah iman. sebesar biji sesawi, dia dapat memindahkan gunung. Memindahkan gunung ini apa? Alegoris juga, perumpamaan juga. Iya, gini maknanya itu kalimat. Macam Kalau ada imanmu, kalau ada Anda beriman sedikit saja, ada imanmu sedikit saja, ganjaran yang ada sebesar sekali di dalam inilah dalam otakmu congor-congornya Oten itu, ya dalam akibat otakmu banyak itu lemak bisa B2 ya tergusur, kan. bro. Sehingga Anda bisa menerima jadi Tuhan otaknya Yesus, rusak. ajaran Tuhan Yesus gitu. bro. Naik Maknanya komal itu. Islam ini beleng-beleng jadinya Seperti kan. itu maknanya. Nah, inilah karena memakan apa yang Sedikit saja dilarang oleh imanmu, Tuhan gitu loh. Pengganjal yang segunung di dalam hatimu itu bisa tergusur, bro. Orang orang yang jadi punya iman Yesus sebesar biji Kristus. sesawi, Itu bro maknanya itu. dia dapat memindahkan Seperti gunung. itu. Dia berkata kepada gunung, "Pindahlah engkau gunung." Segera gunung itu akan pindah. Ini apa? Antigores juga, Bang? Nanti udah ku jelaskan kembali. Ayat antigores. Antigores benar dua-duanya. Ya. Bukan sesuatu benda Berarti yang ayat antigores ini ya? gitu, enggak. Jadi gitu Enggak, maknanya. Udah di mana sampaikan tertulisnya pada Anda bahwasanya itu ayat antigores? maknanya seperti itu. Bang? Ayat itu. Udah paham? Di mana tertulisnya di Maknanya Bible seperti Anda itu, maknanya. bahwasanya ini ayat antigores? Macet. Congor aja yang ada. Tahu Heran maknanya kan? Ya setidaknya orang di saya bawah tanya tahu gitu semua. maknanya. Di mana? Nggak terima. Jadi kita ini sebenarnya ya, kita ini hanya ingin menyampaikan aja apa yang tertulis. Kan kenapa Hosana ini tidak diterjemahkan ya, di dalam Bible tidak terjemahkan?
Karena di situ seandainya itu hosana itu diterjemahkan, seumpamanya tadi hosana itu diterjemahkan ya, Tidak bisa itu akan bahaya untuk kelangsungan gereja. Yakin itu. Karena di sini ya, kalau diterjemahkan seumpamanya, nah itu kan nyerocos saja ya, gak ada ilmu. Di sini kalau ini diterjemahkan dalam bahasa aslinya ya, berilah kiranya keselamatan dan diberkatilah Yesus. Nah, kalau ini diterjemahkan, berilah kiranya keselamatan bagi Yesus yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Kan ngeri. Gereja bubar. Ngeri loh. tidak paham itu. Makanya sengaja oleh LAI agar jemaatnya tidak paham. Oh, hosana nih. Mengajarkan itu. Jadi hosana ini bentuk Emangnya doa, orang Kristen itu belajar bentuk secara permohonan. belajar. Makanya ketika kita tanya, ya tadi kita tanya, apa arti hosana? Dia bilang, hosana itu udah diberkati katanya. Inilah saya bilang. Ya, Si pengamat tadi mengatakan hosana ini diberkati. Padahal dalam Yohanes 12 ayat 13, kata hosana berdiri sendiri, diberkati berdiri sendiri. Artinya dua hal yang berbeda. Jadi hosana punya makna sendiri, diberkati punya sendiri. Ini hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan. Gampang kok ini. Gampang ketemu aja nggak ngerti. Dari mana saya paham? Dari mana kamu tahu? Saya paham di sini dalam penjelasannya ya, ini karena tidak diterjemahkan karena ini untuk menipu jemaatnya ya. Karena di sini dalam Menjelaskan di sini. Nah di sini di Alkitab Sabian ini yang disembunyikan oleh mereka ya, dari Alkitab dijelaskan. Kenapa hosana tidak diterjemahkan? Di sini padahal itu artinya di sini hosana ini definisinya diselamatkanlah. Kok dia nggak disembunyikan? Nggak ada. Nggak. Nih, selamatkanlah. Nah, kenapa di Bible hosana tidak ditulis selamatkanlah? Kenapa? Macet kalian. Kenapa di sini ditulis selamat, hosana tetap? Kenapa tidak ditulis selamatkanlah? Seharusnya selamatkanlah dia, diberkatilah dia. Yesus, selamatkanlah Yesus. Gampang kok. Kenapa tidak ditulis selamatkanlah dia? Selamatkan Yesus. Kenapa? Macet kalian. Kenapa di sini ditulis hosana? Dia ngira itu tidak diketahui orang Kristen. Tahu lah orang Kristen kalau nggak. Ya apa arti hosana? Silakan arti hosana. Kan orang nggak tahu. Ya silakan arti hosana apa? Jadi orang Kristen Macet. diajarkan hal itu. Jadi ya teman-teman, kita nih harus jujur. Islam tidak mengerti apa tuh hosana, kan begitu. Nah, kita kaji. Tapi kamu Awalnya kita tidak tahu. Ternyata kenapa Kristen hosana ini bahasa Ibrani yang tidak diterjemahkan. Ternyata setelah Islam mengkaji, Islam ini kan pinter ya. Kita mengkaji, ternyata benar-benar bahwa ini adalah cara penipuan LAI. Hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan. Kalau diterjemahkan ditulis berilah keselamatan bagi Yesus. Ngeri kan? Tuhan kok belum selamat. Makanya di sini kita kaji. itu cara Artinya terjemahan kenapa? sudah sangat bagus. Jadi hosana di sini ya. Terjemahannya burukan gitu. Hosana ini ya kata Ibrani, saya ulang lagi. Hosana kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Kami berdoa. Kami ini siapa? Manusia berdoa agar Yesus diberi keselamatan. Gampang kok. Luar biasa ya. Jadi kalian ini ditipu oleh LAI. Nah kalian ini kan umat yang senang ditipu kan. Mau aja. Kalau Islam kan tidak. Awalnya tidak tahu nih apa nih hosana. Kita kaji nih. Menurut mereka, jangan menurut Islam ya. Islam tidak peduli dengan itu. Ternyata di sini dalam original text-nya ini adalah hosana. Nah, definisinya hosana di sini dijelaskan selamatkanlah. Aku mohon. Yang memohon ini manusia.
Masa Tuhan memohon? Rupanya mengemis diselamatkan. Mengemis di sini manusia bermohon agar diselamatkan. Yesus ini selamatkan. Gampang kok, apa sih susahnya? Makanya ginilah ya. Tidak memahami itu. Jadi saya gini ya teman-teman yang Kristen ya, Bang pengamat, saran saya ya, ini mau diikuti atau tidak, stoplah menyembah Yesus. Stop. Itu penyesatan, menyembahlah yang disembah Yesus. Maaf nih, sabar dulu. Jadi sembahlah yang disembah Yesus. Ya, sembahlah yang disembah Yesus. Jangan menyembah Yesus. Ya. Jadi sembahlah yang disembah Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus memohon kepada Bapa. Itu aja ikuti. Jangan ikut bapak-bapak pendeta. Nah, itu dia bilang di bawah, lihat di bawah. Hosana itu selamatkanlah. Itu betul. Orang pintar orang bawah. Oke, lanjut teman-teman, kita hanya edukasi aja ya. Sampaikan maknanya. Oke, kita lanjut. Ada satu lagi ya. Nah, itu bukan nama Mama Raffi Ahmad. Malam itu Hosana itu dinyanyikan malah. Oke, kita ya. Dinyanyikan tapi tidak tahu artinya. Oke, kita baca satu lagi ya. Izin ya. Satu lagi. Wahyu 7 nomor 10. Tadi udah jelas Yesus ini belum selamat karena masih didoakan untuk keselamatan. Apakah bapaknya Yesus selamat? Tidak juga. Bapaknya Yesus aja belum selamat, apalagi Yesus. Nah, ini saya baca ya. Saya baca nih ya. Ini saya hanya bacakan aja ya. Jangan, pantas saja kalau Yesus ini tidak selamat. Oh, bapaknya aja belum selamat kok. Masih didoakan, kita baca ya. Dan dengan suara nyaring, mereka murid-muridnya berseru, keselamatan bagi Elohim. Elohim aja belum selamat. Data loh, valid ini loh. Mudah dipahami ya. Keselamatan bagi Elohim, kami yang duduk di atas tahta. Dan dia bilang, pakai kata dan ya. Dan bagi anak domba. Siapa anak domba, anak binatang ini? Yesus lah. Yesus. Jadi Yesus ini belum selamat, masih didoakan oleh mereka agar diberi keselamatan bagi Elohim, keselamatan juga bagi anak domba, anak binatang. Yesus. Gampang kok. Gampang loh nih, coba dicatat di Wahyu 7 nomor 10. Islam tidak boleh menghujat ya. Premi Menasir menjelaskan ini, kita hanya baca aja. Di sini ada keselamatan bagi Elohim. Ini keselamatan sebenarnya bagi kita dong, manusia. Keselamatan bagi saudara kita gitu, keselamatan Tuhan memberkati kan begitu. Nah, Tuhan yang diberkati ini kan lucu. Tuhan diberkati, Tuhan diminta diselamatkan, Tuhan didoakan untuk selamat. Apa coba? Makanya saran saya teman-teman Kristen yang ada penonton ini, ada 230, stop menyembah Yesus, stop jadikan Yesus Tuhan. Jadi bagusnya saran saya ya, ikuti atau tidak, sembahlah yang disembah Yesus, yaitu Bapa di sorga. Begitu aja, gampang kok. Itu selamat karena Yesus berkata, yang akan masuk kerajaan sorga ialah yang melakukan kehendak Bapa. Yesus berngomong loh ya, yang akan masuk kerajaan sorga ialah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Yaitu menyembah Bapa. Gampang. Jangan menyembah Yesus. Oke, terima kasih. Lanjut. Mulai suaranya lemah, sudah mulai mau kabur, malu. Yang turun monyet host. Maunya turun. Oke, sebentar. Ini saya sambut dulu nih. Rosita Quincy, selamat pagi. Angel, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Itu juga terima kasih juga warahmatullahi kalau Anda wabarakatuh. sudah menyampaikan Injil Waalaikumsalam sekali Angel dari dalam Kristen maksud ya? palsu. Angel dari Kristen ya, Angel. Angel dari Kristen ya. Terima kasih menyampaikan dengan maksud palsu. Lanjut. Yang menyebarkan Injil dengan maksud palsu ya Paulus. Ya, maksud Anda itu kan palsu sebenarnya, agar meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, itu Paulus Anda itu. maksud palsu. Iya, Paulus itu. Anda Paulus Islam itu. ini menyampaikan Injil sebenarnya dengan maksud palsu. Tapi terima kasih. Sebenarnya Injil itu Karena akan yang ada orang yang diterima oleh Nabi Isa. Menemukan Di kitabmu kebenaran itu, di sana. Iya, kalau bahasa Indonesia itu Injil itu dalam Paulus bahasa juga Arab. bilang begitu. Dia merasa bersyukur juga kalaupun ada orang menyampaikan Injil tapi dengan maksud palsu.
Maksudnya sebenarnya agar meninggalkan ajaran Yesus, tapi malah sebaliknya itu. Hasilnya. Iya, di kitab sampean itu bukan Injil itu, Bre. Jadi Injil itu bahasa sebaliknya itu Arab. sebenarnya. Injil Jadi kalau yang, saya yang tetap kamu bersyukur. ucapkan itu dalam bahasa Arab itu Quran gitu loh. Di Kalaupun Quran. dengan maksud palsu. Orang ini dengar apa enggak sih orang ini? Nggak nyambung dia, Bang. Injil itu Tidak bahasa nyambung. Quran, Tidak Bre. Kalian ya orang Kristen itu memanggil Musa, itu ya Musa, Injil itu bahasa Quran itu buat bahasa Arab, gitu loh. Bahasa Kalau apa? kalian Emangnya ada bahasa Quran? Beda memanggil dengan bahasa Arab. Moses itu bahasa Ibrani. Emang Quran suatu bahasa? Rata-rata memang orang Kristen Quran di Indonesia itu ini minjam memanggil bahasa Arab Musa, itu. Quran itu. memanggil Injil. Gak ada bahasa Arab Quran itu. namanya, gak ada. Yang ada bahasa Arab. Nah, Cuman Al-Quran memakai bahasa Arab, minjem. lo kok minjem? Minjem Iya, dari minjem mana lagi Quran? namanya, memakai Ya buktikan, dari Arab buktikan. tuh. Iya buktikan Gak ada kalau Nabi bahasa Muhammad. Arab. Nah gini loh, Artinya kalau mungkin kalau itu, Quran itu minjem. bahasa Quran mungkin kalau itu. Iya, kalau Quran itu Yang makanya minjem. itu disebut tidak diterjemahkan. Mestinya sebenarnya Orang percuma ini ada. apa enggak sih orang ada ini hal yang sebenarnya sia-sia diajak itu. ngomong ini? Gitu Eh, tuh. Padahal Kau ini Padahal bener Tuhan nggak yang orang meminjam ngomong gitu? pisau Kalau bahasa cukur Arab nggak mungkin bisa dikembalikan lagi. diterjemahkan. Saya tuh Oh, dengar bener dari nggak orang orang ngomong ada ini? bahasa yang memang bahasa Arab mungkin. Kalau Al-Quran Kita tawar. minjem, Tuhan pengamat Iya. minjam Itu. pisau cukur. Itu baru namanya bahasa Nggak Al-Quran. balikin Karena balikin nggak bisa- sampai nggak hari dipahami. ini. Ya, di mana Nabi Yang Muhammad lainnya bahasa itu? Arab dipakai. Ya, di mana Quran Itu. itu mengambil itu di mana? Pernah nggak Nabi Muhammad itu ngambil kitab sebelumnya itu? Ada nggak? Kamu Ngambil-ngambil. tadi minjem dari mana Nabi Muhammad? Muhammad itu? itu pasti pernah mendengar kitab suci, pasti pernah mendengar. Iya. Mungkin dari istrinya, dari pamannya, dari orang Selamat pagi, orang Bang sekitar. Jaya. Karena waktu Muhammad hidup di sekitar itu sudah banyak orang beragama. Ah, Ya, nggak ada beragama ilmu, siapa itu? nggak ada ilmu nih Beragama bang, Nasrani. nggak ada ilmu. Literasinya Kalau mana bang? sayangnya dia nggak Data, pernah baca data, kitab data. suci. Bang mana Jawabannya datanya itu bang? bro. Jawabannya itu di Menurut Quran pandangan surat Al-Ankabut Jayanya kenapa ayat dia? 48. Disayangkan di sana. Padahal di abad ketiga kitab suci sudah ada. Kitab Udah. suci siapa? Mana Masa kitab yang suci Muhammad di kayaknya abad nggak pernah ketiga? Yang baca. mana? Yang mana kitab suci? Gak Bentar, nyambung Bang. bro. Bang, Kitab bentar. Sudah ada di abad ketiga sampai ke abad Apa ketujuh kitab nggak apa yang nyambung. ada di abad Sudah. ketiga? Sudah ada kitab suci. Iya, Enggak, kitab kitab apa apa itu? kitab suci di abad ketiga? Hanya saja Muhammad tidak pernah baca. Enggak, kitab apa? Ya, nggak pernah yang baca ada dia lah. tidak Abadnya baca saja itu. jauh. Abad ke-7 dengan abad ketiga. Kau pun gitu. Akalmu pun nggak nyampe. Gimana coba abad ke-7 itu Iya, ngambil yang abad itu dari ketiga? kitabnya para nabi dan para rasul itu udah lengkap. Ya kapan? Secara abad saja. Itu jauh. Abad ke-7 nyolong ke abad ketiga. Gak Udah nyambung. ditulis itu. Kau pun otakmu ketiga juga sudah nggak ada. nyambung. Kau itu udah tua nggak nyambung juga. Abad ke-7 nyolong ke abad ketiga. Berapa jauh itu jaraknya itu? Tolol. Mana yang nyolong? Lo katamu tadi Quran nyolong katanya. Ya coba berapa abad itu abad ke-7 sama abad ketiga? Kapan itu Quran Muhammad itu nyolong? memakai bahasa Arab, memakai Tolol kali kau Nggak itu ada bahasa memang. Quran, nggak ada. Mencuri Quran orang itu mati memakai rupanya. bahasa Arab tentunya. Justru Mungkin Kristen yang hanya itu- satu-satunya bahasa Al-Quran. Justru Kristen itu yang ditulis nyolong kitab perjanjian Alif Lam lama. Mim, Gitu kayaknya. Itu mungkin bahasa Al-Quran itu. Jadi itu bukan bahasa Arab. Maka tidak Gimana dipahami maknanya. Ya, saya juga Kesia-siaan bisa. sebenarnya Yesus itu juga nyolong ya juga Karena ada, bisa. tapi Saya kalau tidak ngomong tahu gitu kalau maknanya. narasimu ya gitu aja. Gitu. Entah siapa Iya, itu yang Yesus bikin. juga nyolong gitu loh. Wahyu Bisa 16:15 itu sia-sia. Yesus itu maling gitu loh. Untuk apa ada, tapi tidak ada maknanya. Iya, maknanya juga gitu. Yesus Kalau itu juga misalkan ada maling suatu gitu loh. kalimat, Maling tapi keledai ya, tidak, maling tidak kitab ada Yesus itu. maknanya, Iya, Sia-sia. maknanya nggak Bang ada Deddy, memang Yesus Bang Deddy. itu. itu sia-sia itu. Iya, Yesus Bang juga Rio. sia-sia turun ke dunia ini gitu loh. Jadi Quran Ngapain Bang gitu Rio. loh. Kitab suci itu sudah ada yang sudah jadi ditulis di abad ketiga. Yang mana? Dalam- Yang mana bang akhirnya kitab dicolong suci bang? sama Bang, Yesus. bang pengamat izin bang Rio. Bang Rio izin bang. Iya, Bible. Bang Bible. bang pengamat. Bang Bible. pengamat izin ya. Abang katakan abad ketiga sudah ada kitab suci. Kitab suci apa namanya bang? Hmm?
Iya, kitab suci. Macet. Itu dimaknai satu kitab suci. Bahlul, Kitab Bahlul. apa Kitab namanya? merupakan kitabnya para nabi dan para Apa rasul. nama kitab suci yang datang dari abad ketiga? Namanya kitab suci. Waduh. Gini bro pengamat. Aduh. Kitab sucinya contoh seperti Al-Quran. Itu loh yang dia maksud tuh begitu. Kitab suci Sebentar, apa? Bos. Sebentar, Bos. Abad ketiga Bentar itu ya, sebentar kau ya, dengar ya, Bang narasi pengamat ya. sedikit aja. Abad ketiga itu Injil apokripa, ya apokripa yang disembunyikan oleh bapak-bapak gereja. Di kitab suci itu Ya, Injil kitab-kitabnya apokripa para itu nabi. disembunyikan oleh Paus Itu Gelasius tuh II. kitab suci itu. Kalau Injil apokripa itu dibuka, itu narasinya sama dengan Quran, makanya disembunyikan oleh Kristen, gitu loh. Coba, Dia ini berani Bang, nggak sebentar Kristen itu Bang. membuka Injil apokripa? Sebentar Bang. Di ini nih yang dia pelajari selama ini nih Bang. Nahum 3 nomor 5 ini Bang. Lihat aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan, ya kan? Semesta alam, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluannya kepada kerajaan-kerajaan. Itu yang dia suka baca Bang. Yang suka baca kata dia. Dia nuduh orang ya tanpa asal doang. Nah, Katanya malu itu kan? Saya suka Itu baca kitab kata dia. Ini- itu. Ini perkataan Ini Tuhan dapat itu. dari mana? Otak dari mana? Kamu kenal aja saya enggak. Kamu Ya, bilang kau tolak aku itu suka baca kitabmu itu. Itu Coba kan dia perjanjian lama itu kan. Nah, Ini manusia itu Iya. manusia apaan? Kata dia itu aku suka baca. Dia tahu dari mana? kemana sih orang ini? Ini Aneh, orang kan? stres apa orang ini? Dia Kau bilang bahwa itu suka saya baca. kau baca, ini data-data kalian ini yang kau Kamu harus itu kau tahu amati, saya kau pelajari kenal ini. aja saya. Enggak. Kapan kamu dengar saya baca itu? Lihatlah bilang aku aku suka menjadi baca. lawanmu, demikian firman Tuhan. Dengar nih firman Tuhanmu, Dia dengar. suka dibaca sama saya kata dia. Enggak ada ilmu kau. Orang ini. Semesta alam, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Apa Ini itu? saya jelaskan pada kalian soal Wow, kitab keren. kitab suci yang Segede ditulis mana? Perintah makan tai Segede ini mana kemaluannya? sudah kau lakukan nggak? adalah kitab-kitabnya Eh? para nabi dan para rasul. Ya Maka mereka ini loh, kitab ini loh. jauh lebih Ini udah kau memahami lakukan nggak? itu Minum dia kencing dan adalah kitab minum tai dan air kencing ini udah kau lakukan nggak ini? Minum tai dan air kencing ini di dua raja-raja ini. Udah kau lakukan ini, makan tai, minum kencing ini. Nah, ini loh, yang memakan tai, meminum air kencing ini udah kau lakukan nggak ini pengamat? dilakukan. Nah, kan malu kan malu. Ini Apanya pada yang kita malu? loh. Kamu kan nggak Udah tahu. kau Kami lakukan nggak ini? belajar dari Makan tai, banyak minum air kitab. kencing ini. Jadi tahu. Kami Ini belajar loh, dari yang kitab. memakan Jadi kami tai, pun minum tahu air Bang. kencingnya ini sudah kau lakukan ayat nggak? Bang bisa Rio, misalkan terlarang. Bang Rio, itu mana kencing yang rohani Bang, dan diajarkan, tai mana yang rohani disuruh. Bang. Kalian kan nggak tahu. Ya kan malu. Malah Bang, tai Malu. rohani itu Bang, kencing rohani. Kamu mengira bahwa itu diajarkan untuk dilakukan. Enggak begitu, banyak Bang, ayat di dalam. Inilah gayanya orang khusus Islam yang muslim. Stres sudah kau membaca itu pengamat. ayat. Dia ngira Stres bahwa kau itu. dia tuduhkan bahwa itu untuk diajarkan untuk dilakukan orang Kristen. Enggak, Padahal banyak kencing. ayat-ayat Enggak, justru Bang. ayat yang untuk dihindari. Bang, Itu Stres kau itu. koplaknya di situ. enggak kencing rohani enggak. Disitulah koplaknya. Iyalah. Dia ngira suka ada koplak ayat dia mau itu. Berarti Tuhan kalian mengajari begini. Dia Iya, belum 1 Korintus paham 4:10. dengan baik bahwa itu 1 Korintus 4 Misalnya ini. 4:10. justru ayat yang suruh dihindari. Malah dituduh orang Kristen harus melakukan. Itu kan koplak namanya. Nah, itu kan di kitabmu itu. Koplak. Udah nggak Ayatnya kan disuruh menghindari. Kamu nuduh orang Kristen seolah-olah Tuhan menyuruh dilakukan orang Kristen. Itu koplak berarti kan apa namanya. itu? menghindari firman Tuhan berarti Bang ya? Menghindari hal-hal kisah buruk di dalam yang ditulis di sana. Bukan kenapa firman itu Tuhan yang Yang Abang hindari. disampaikan itu dalam kitab Ah. suci itu ada juga kisah buruk. Itu kan untuk yang dihindari. disampaikan meminum Ada memakan tai, kisah yang baik Bang. yang perlu ditiru gitu. memakan tai dan minum kencing bersama-sama Cuman di kamu atas tidak tembok. ngerti. Itu kan firman Itu Tuhan. masalahnya. Berarti itu firman Tuhan yang harus dihindari gitu ya. Dan perlu kamu tahu. Masa maka firman bilang Tuhan tadi, dihindari Bang?
orang Kristen itu belajar dari kitab-kitabnya para nabi. Yang perlu Mestinya, kami tahu, kalau Bang kamu baca pengamat ini adalah kitab Jangan suci, bilang- selongor. kamu harus Bang, tahu Bang, dulu. ntar dulu. Ini Ntar kitabnya dulu. siapa? Orang Kristen nggak percaya dengan nabi kok. Kitab dari mana? Nabi. Kitab nabi apa, Jadi Bang? gini, Makanya misalkan gini. nih, Ini kata Kristen ini Yesus jangan ini. percaya kitab nabi. Yesaya. Percaya di Berarti dari nabi. Yesaya. Lihatlah, aku Kalau datang ada seperti kitab pencuri dari katanya. sapi betina, Nah. itu mungkin dari Yesus sapi ini. betina, gitu. Nggak mau dia Lihatlah. muncungnya orang ini. Aku datang, ya mau ini biar dikik dia. Saya tahu itu ciri orang Kristen gitu. Dia ngerocos terus agar apa? Agar dikik biar diturunin. Makanya ngerocos. Lihat ini Baru kelakuan Dia tuanmu malu ini. turun ini. Dia turun Ah. malu ini. Lihatlah, aku Turun datang monyet. seperti pencuri katanya. Yesus sendiri, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga memperhatikan pakaian supaya dengan berjalan dengan telanjang nih. Tuh, Aku datang ngeri seperti kan? pencuri, kata Yesus sendiri. Pornografi rupanya ya. Suka ngesek, telanjang terus kerjanya. Iya, makanya aku bilang ya, Tuhanmu itu maling gitu loh. Keledai, Bang. Maling keledai itu kan dia. Iya, lo diakuin sendiri lo. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ini Yesus sendiri. Ah, Tuhan itu maling gitu loh. Parah Oten ini Tuhannya maling rupanya, Bah. Ya, Kau karena itu di situ ngomong terus ya. Kau itu ngomong terus agar apa? Agar dikik dari Komal Muslim. Saya tuh tahu trik kalian itu dari dulu udah. iya. Yesus pencuri kenapa? Nanti kalau turun dari sini, Bang, nanti ngomong sama teman-temannya katanya dikeroyok, Bang. Padahal Bentar. dia nggak ada ilmu. Satu pun pertanyaan Rio nggak ada ke yang bisa dia jawab. Sebentar. Bang Rio ke band itu. Kena peringatan di sini. Naik lagi Bang Rio. Nah, ya. Aduh, gini Oke, Bang. teman-teman Kristen. Jadi- Teman-teman Kristen, jangan tantrum lah, ya. Silakan naik, bantah menggunakan data. Jangan main report. Aduh. Ini si Mualaf ini yang nge-report, Bang. Si Mualaf ini nge-report. Jangan gitu ya, yang Dia biasa tuh kalau dia naik itu biasa nyari korban gitu. Sambil nge-report orang-orang gitu. Ya, banyak konten di bawah soalnya. Nah, sedangkan dia tadi melakukan kebohongan. Dia melakukan perkataan bohong. Dia bilang di Arab itu abad ketiga sudah ada kitab suci. Nah, kata kitab suci itu bukan bahasa Arab. Tidak mungkin di Arab itu ada sebuah buku yang namanya kitab suci. Itu bukan bahasa Arab kitab suci itu. Kata suci itu Sanskerta. Bang, mana petir abang itu tadi? Nah, coba kalau bohong itu pengamat mualaf Bakal apa pakaian sih? ya. Bentar, Kalau sebentar, bohong itu jangan sampai ketahuan gitu loh. Mainnya halus. Masa bohong aja ketahuan gitu. Ya, ini kamu aku kenapa ini? Selamat pagi. Silakan, Bang. Aja baca. Supaya saya Apa? juga Bang Rio, ke band ke akunnya Bang Rio? Iya ya. Ya, Kristen-Kristen jangan kencang-kencang lah. Ah, gimana sih? Ya memang tertulis seperti itu. Aku datang seperti pencuri kata Yesus. Ada laporannya di sini tadi soalnya. Gak apa-apa. Bang, itu biasa itu. Ya, kamu aku ini Kristen atau Islam? Baca bang. Teruskan baca bang ya. Iya, kamu aku Ya. Islam atau Kristen, bro. Sebentar. Oke, jadi di dalam bahasa Arab kitab suci itu disebut kitab. Sebentar dulu bang, kamu aku ini Islam atau Kristen? Aduh, kamu juga kamu aku. Aduh, saya tanya, kamu Islam atau Kristen? Aku Kristen, jadi kemarin aku sudah sekitar 4 tahun bang. Itu kan enak. Lanjut. Yang balik lagi ke Kristen. Gedein Bang Little Big itu. Dan Biar nunjukin pengemis datanya kalau itu. kita membaca itu agak lain. Jaringanmu, aduh. Ih, kamu kalau di depanku kejedotin kepalamu ke tembok ini. Ya memang tertulis seperti itu, bro. Gitu loh, kamu Cek, aku. cek. Suara saya aman ya, Bang? Atau Aman, putus-putus, Bang? Aman. Saya mute tadi bang, soalnya saya nanya kamu aku ini loh. Ya, memang tertulis seperti itu. Aku datang seperti pencuri katanya. Oke, oke. Kami sedikit, jangan kau bawa ke agama Islam. Belum. Berbodohi. Apa sih kamu itu? Bukan kala itu. Aku udah Apa? lama. Oke bang, apa bang Rio Jangan terima aja. curhat, jangan Ya. curhat bang. Terima aja kalimatnya, tunjukkan sekarang, minta datanya tuh. Ini muncung aja, aduh. Aduh, aku udah tanya, semua udah tahu aku. Udah perlu data ini bang, kayak memang ini aduh.
Ini gimana nih? Pertanyaan aku turunkan. Dari ilmu nih dah. Apa? Nggak ada Kamu gunanya. jangan meneliti. Pengamat buka mic Ya, pengamat. Terus Ngapain baca kita layani orang sakit jiwa nih bang? Gak ada Kenapa di- edukasinya. Mau ikut tadi. saya Kita tahu. pun ikut-ikutan sakit jiwa. Iya. Udah. Buang aja bang. Ah itu. Buang udah aduh selesai. sakit kepala aku aduh. Pening. Nah, ambil tuh ludah Soalnya rohani. obatku habis Bang Thomas. Aku lupa beli obat tadi pas keluar. Makanya bro ya. Sebenarnya itu yang menghujat. Kenapa diturunkan? Sebenarnya itu yang menghujat Yesus itu sebenarnya tulisan-tulisan yang ada di dalam Bible itu bukan kami. Kami itu hanya membaca soal skriptura yang tertulis. Tertulis, lihatlah aku datang seperti pencuri. Itu kan kalimatnya merah. Perkataan Yesus, ya saya baca seperti itu gitu loh. Iya, Masa saya seperti, ya. menghujat gitu loh. Tertulis seperti Seperti. itu loh. Iya kan seperti. Enggak sama maksudnya kan? Seperti. Nih, Hosea 9 nomor 14. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah kehendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Wow. Wow. Buka baju, buka celana lagi. Wow, keren. Wow. Wadah kak. Gandul. Wow. Ada yang Ini kering kitab itu suci. kayak apa model yang kering itu? Coba Ten jawab, kayak apa payudara yang kering itu? Bunda, ini kitab suci apa kitab buah-buahan ini? Ini kita Jangan-jangan pasar buah ini. Bukan kitab Nabi Hosea berarti. Kalau disebut Porno, Hosea itu porno. berarti kitab Nabi Hosea itu. Ya, Iya, kitab Nabi Hosea. Kalau kejadian itu kitab Nabi Musa. Kejadian Oh, bukan ulangan kitab keluaran Kristen ya? itu kan kitab Nabi Musa. Bang, bukan kitab Kalau ini Kristen saya berarti ya. misalnya gitu. Ya, bukan kitab Tapi Kristen kalau kan? kita misalkan Wahyu itu kitab Yohanes, bukan namanya Wahyu. Gitu. yaudah, kitab Kristen nggak, Bang? Yeskiel 6 Untuk 7. mengidentifikasi. Sebentar Bang, Kalau Yeskiel kitab sapi betina nggak tahu. Nggak ada yang nanya gitu bro, nggak ada yang Kitab nanya. siapa itu? Nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya itu. Apa kitabnya sapi betina? Nggak tahu. Jadilah sebesar tumbuh-tumbuhan di ladang, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur bahwa sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Waduh. Wow. Kitab Nabi siapa tadi yang dibaca? Rambut apa Kitab Nabi siapa yang dibaca barusan? yang tumbuh itu? Oh, tutorial Rambut apa yang tumbuh itu? Coli berarti ya. Kitab Nabi siapa tadi yang Tutorial dibaca? coli nih, Ayo jelasin bagaimana rambut Tuhan apa nih. yang Jelasin coba. Tahu nggak? Ini rambut apa yang tumbuh itu? Tutorial Ini coli jelasin. ya, bukan firman Tuhan. Ini aku peringatkan, ini agak direm-rem sedikit bahasanya soalnya saya lupa pakai link itu. Lanjut tadi, lanjut. Jadi ibarat sekolah, kalau SD hanya pakai tadi dan Makanya Bang kena Dedi ini. takut. Ini Oten ini dari tadi saya perhatikan nyerocos aja tapi nggak malah curhat gitu loh. Padahal di sini izin teman-teman, ini Komal diskusi, Komal edukasi, Komal ini disiarkan ke mancanegara loh. Nah ini kan, negara bisa. ini sampai ke planet Venus, planet apapun, ini disiarkan ini. Ada pertanyaan yang luar biasa dari luar negeri nih. Saya posisinya di Amerika sekarang kan. Ada pertanyaan yang kenapa katanya dibilang Oten botol, Oten botol. Nah ini mereka melihatnya seperti ini. Ini diskusi, bukan curhat seperti itu. Diskusi katanya, gayanya nggak diskusi. Dia mau nangis dia, Masya Allah. Ya teman-teman, kembali ke fokus. Jadi gini teman-teman, saya mengajar. Jadi gini pengamat. Ini kan nerocos terus kan dari tadi ya. Ini malu loh, ini di-live-kan ke mancanegara loh. Komal Dedi Wijaya katanya di-live-kan ke mancanegara katanya. Tetapi setiap Oten yang ngomong nyerocos, ya kan malu kita dibilang begitu. Dia membawa nama Indonesia masalahnya. Kristen Indonesia. Kan kasihan orang-orang Kristen ini. Orang Kristen itu Jadi teman-teman ya, coba edukasi, berikan kalau memang Anda ada bantahan, oh Yesus ini bukan minta diselawatkan, minta diselamatkan, ya bantah. Jangan nyerocos, curhat, nyerang pribadi, apa gitu.
Quran. Seperti gini ya teman-teman, kita pakai data ya, sebentar ya. Nah, Yesus ini kan berdoa nih. Sebentar, coba kita pakai data ya. Di sini Yesus berdoa nih. Nah, Yesus ini kan berdoa. Coba kita Yesus berdoa, kita pakai data ya. Nah, ini contoh ya. Kan sangat mencela Ketika orang berpoligami dan kawin cerai. coba di Matius nih ya, izin ya. Mencela itu. Mereka ini Orang poligami. kan di sini sampai orang luar negeri bertanya gini, Bang. Pada zaman Yohanes. Kenapa katanya Tuhannya Kristen dipoligami katanya? Otomatis tidak mungkin dikatakan. Tuhannya Kristen dipoligami oleh Bapa, oleh Putra, oleh Roh Kudus, oleh si Firman, dipoligami katanya. Dan Tuhannya dipoligami. Oke, kita baca ya. Di Matius 27:46. Yesus berdoa loh ya. Nah, di sini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sekali. Coba jelaskan apa nih Eli, Eli lama sekali, silakan. Macet ini. Terlambat datang bulan, Bang. Terlambat datang bulan, Bang. Siapa Eli dan apa maknanya Sabaktani? Silakan. Iya, maknanya aja sendiri. Oke, baik. Itu oke, baik. Ya, diam ya. Dia bilang kita oke, diam. Kalau gitu Anda kan bertanya. Di sini Matius 27:46 Yesus bersuara nyaring. Teriak loh, nyaring itu artinya. Eli, Eli lama sabaktani. Siapa Eli ini? Kita tidak boleh menafsir, menjelaskan. Kita harus berdasarkan data ya. Nah, Eli menurut Lukas 23:23 ini ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ia adalah anak Yusuf, Yusuf anak Eli. Jadi di sini di Matius 27:46 Yesus berdoa teriak-teriak kepada kakeknya. Kakeknya Eli ini. Di sini Eli ini ia adalah anak Yusuf. Iya kan? Yesus anak Yusuf, Yusuf anak Eli, artinya Yesus ini anak Eli. Cucunya Eli. Ini kakeknya Eli nih. Makanya ketika dia berdoa, dia bilang, kakek, kenapa kau meninggalkan aku? Sama kakeknya aja berdoa kok. Kita tidak boleh menghujat, kita hanya baca data aja. Ternyata Eli ini adalah kakeknya Yesus. Bapaknya Yesus adalah Yusuf. Kakeknya Yesus adalah Eli. Makanya tadi bilang, Eli, Eli. Oh, Oten kan nggak ngerti. Oten nggak ngerti. Padahal dia jawab, iya. Berarti di situ kena dia akan menghambakan diri kepada orang tuanya, menuhankan orang tuanya. Karena apa? Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu diikuti. Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu ditaati. Maka kalau hanya mentaati perintahnya itu dasar dari menuhankan, apa bedanya kamu menuhankan? Bisa saja kamu menuhankan orang tuamu. Kucluk. Kayaknya saya paham framingan ini. Dia nggak berani jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar abangku, isi sebentar. Dibantu lah polo-polo sedikit ini. Akun saya udah keblokir permanen, udah 2 ini. Dibantu lah muslim. Di polo-polo akun saya dong, bantu dong. Udah 2 diblokir permanen ini loh. Lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut, Bang. Ya. Buat teman-teman yang di bawah dari 600 lebih, silakan yang belum follow Pendeta Lemon silakan blokir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasir-pasirnya? Udah disapuin. Pasir-pasirnya udah disapuin. Debu ya, tersisa debu-debu. Debu Yunani, limbah Yunani. Gimana Bang Gopur? Suara saya kencang nggak nih? Mantap. Kencang kali ya? Berarti turunin dikit ya? Aman gitu aja aman.
Oh, segini aja ya? Oke. Bang Abu. Ya. Bang Abu. Aku Yap. bacakan typingannya orang yang baru jatuh dari lantai 2 dulu ya. Nih ya. Iya. Ini Ya, ini tikus. resiko. Iya. Ini resiko tidak adanya sebuah aturan atau sebuah syariat tentang pernikahan dan perceraian. Ya, di sini dia katakan, jika orang tua suruh ceraikan istri tidak perlu ditaati. Nah, ceraikan istri, di sini istri. Berarti ketika menceraikan istri itu kan adalah hak seorang suami kan. Suami itu kan imam. Nah, apakah seorang imam itu harus mempunyai keputusan yang keputusan itu baik dan buruknya itu ditentukan oleh orang lain? Tak. Enggak kan? Kita bisa berbicara tentang hal baik. Bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa ini harus diceraikan atau ini tidak boleh diceraikan, itu menurut kita sendiri. Karena kitalah yang melakukannya, kitalah yang menjalani kehidupan. Betul. Tidak perlu kita harus menuruti atau mentaati perintah orang tua ketika memang perintah itu salah. Kalau di mata kita, kalau di dalam kehidupan kita itu baik, rumah tangga itu baik-baik saja, lalu perintah ketika disuruh ceraikan, apakah itu bisa diikuti? Ya, kalau tidak sesuai dengan kehidupan, ya tidak diikuti lah. Gimana sih? Barakallahu fikum, sehat selalu semuanya. Aduh, parah, Dismas. Menaik lagi nih. Lanjut, Ustaz. Aduh, kalau Dismas ini udah akut, nggak bisa sehat dia. Dia mesti suntik mati aja.